makalahnya. Paling lama, paling cepat 7 menit dan paling lama 15 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu pengertian identitas sosial, di mana identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan atas keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial tertentu, yang di dalamnya disertai dengan nilai-nilai, emosi, tingkat keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga terhadap keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Kemudian, proses terbentuknya identitas sosial yang pertama yaitu social categorization, di mana social categorization berdampak pada definisi diri, perilaku, persepsi, prototipe yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Ketika ketidakmerataan identitas ini terjadi, maka konsepsi tentang diri dan sosialnya juga tidak jelas. Kemudian prototipe. Prototipe adalah konstruksi sosial yang terbentuk secara kognitif yang disesuaikan dengan pemaksimalan perbedaan yang dimiliki oleh kelompok lainnya. Hal ini dilakukan untuk menonjolkan keunggulan kelompoknya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu depersonalisasi, di mana depersonalisasi ini adalah proses di mana individu menginternalisasikan bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya atau memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan dan bukan individu yang unik. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Siti Aminah. Kepadanya disilahkan. Mungkin jaringan dari Aminah kurang bagus, jadi mungkin saya yang akan melanjutkan materi tersebut. Baik, materi yang selanjutnya itu fungsi identitas sosial. Fungsi identitas sosial adalah untuk membantu menemukan jati diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, efektif, dan dialektif. Dialektif dimaksudkan adalah menyangkut dialog atau pembahasan jati diri, identitas. Identitas sosial membantu seseorang untuk mengenali dirinya dari mana ia berasal, melalui cara berpikir dan cara bertindak. Hal ini kemudian membentuk seseorang untuk menjadi agen sosial, artinya menandakan bahwa seseorang tidak sendirian, tetapi ada orang di sekelilingnya dengan dukungan dan solidaritas dari pihak lain dan kelompoknya sendiri. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Anugrah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, komponen identitas nasional. Yang pertama, identification. Aspek terpenting dalam proses identification ialah seorang mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok tertentu. Hope and Abrams juga menyatakan bahwa dalam identifikasi ada pengetahuan dan nilai yang melekat dalam anggota kelompok tertentu yang mewakili identitas sosial individu. Yang kedua, categorization berfungsi untuk menafsirkan lingkungan sosial secara sederhana. Sebagai hasil dari proses categorization, nilai-nilai tertentu atau stereotip yang terkait dengan kelompok dapat pula berasal dari individu anggota kelompok itu juga. Kategorisasi dalam identitas sosial memungkinkan individu menilai persamaan pada hal-hal yang terasa sama dalam suatu kelompok. Yang ketiga, social comparison. Ketika sebuah kelompok merasa lebih baik
dibanding dengan kelompok lain, ini dapat menyebabkan identitas sosial yang positif. Identitas sosial dibentuk melalui perbandingan sosial. Perbandingan sosial merupakan proses yang kita butuhkan untuk membentuk identitas sosial dengan memakai orang lain sebagai sumber perbandingan untuk menilai sikap dan kemampuan kita. Agama sebagai realitas sosial. Yang pertama, agama tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan sebagai realitas atau dunia yang manusia ciptakan melalui 3 momentum, yakni eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Yang kedua, peran utama agama dalam pembentukan dan pemeliharaan dunia tersebut terletak pada kekuatan agama untuk membenarkan atau melegitimasi nomos dan menata kehidupan manusia dalam dunia ciptaan sendiri, sehingga terbuka kemungkinan yang besar untuk melenggangkan tatanan tersebut dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Tentang agama dalam masyarakat, Peter L. Berger menuliskan bahwa setiap masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun dunia, dan agama memiliki apa yang disebut sebagai a distinctive place in this enterprise. Faktor-faktor mempengaruhi identitas sosial. Yang pertama, kategorisasi. Yang kedua, optimalisasi ciri khas. Yang ketiga, perilaku pada grup. Yang keempat, identitas sosial kronis. Yang terakhir, perbedaan individu. Baik, itu tadi sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Saya ambil alih forum kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 untuk presentasi makalahnya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kelompok 5 ini bisa sedikit banyak ditangkap atau mudah dicerna oleh teman-teman yang lain yang mendengarkannya hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami, dimengerti tentang identitas sosial dan agama sebagai identitas. Saya kira materi ini menarik ya, terutama kita dalam konteks mata kuliah dakwah dan multikultural. Saya kira ini perlu menjadi catatan tersendiri atau menjadi pertanyaannya bagi kelompok 5 atau siapa saja mahasiswa di forum ini yang bisa menjawab nanti di grup WhatsApp ya. Tolong dijawab pertanyaan saya. Apa hubungannya? Apa perlunya para dai? Para dai atau kita sebagai umat muslim mempelajari yang namanya identitas sosial. Nah, itu kira-kira pertanyaan saya yang perlu dijawab nanti di grup WhatsApp. Kira-kira siapa yang bisa menjawab selain pemakala juga boleh, mahasiswa lain juga boleh. Apa pentingnya bagi para dai mempelajari identitas sosial? Identitas sosial yang dimaksud di sini adalah dalam kondisi masyarakat yang majemuk. Tentu saja kalau kita berbicara identitas sosial, maka itu berarti bukan hanya identitas individu-individu, bukan hanya identitas personal atau perorangan, tapi bisa juga berarti identitas itu bersifat kolektif. Ya, seperti yang dikatakan oleh seorang sosiolog Emil Durkheim, mengatakan bahwa ada istilah yang diperkenalkan oleh Durkheim tentang kesadaran kolektif. Ya, itu ya perlu dipahami. Jadi identitas sosial itu bukan hanya personal ya, tapi juga bersifat kolektif. Saya ambil contoh misalnya kenapa saya katakan kolektif, identitas sosial itu. Contoh misalnya gerakan demonstrasi mahasiswa ya. Di sini mungkin ada yang terlibat sebagai mahasiswa yang masuk dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PM11. Ya. Ada juga mungkin HMI ya,
sebagian mahasiswa mungkin terlibat organisasi HMI. Nah, kita bisa melihat misalnya kedua organisasi ini ketika terjun berdemonstrasi di lapangan, kita bisa paham bahwa keterlibatan mahasiswa terjun di lapangan untuk berdemonstrasi itu bukan semata-mata karena keinginan dirinya sendiri. Bukan karena rasa protesnya terhadap pemerintah, mungkin karena BBM terlalu tinggi, biaya kehidupan terlalu, atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang hendak diprotes. Bukan itu saja, tapi ini memang pada banyak kasus itu turunnya mahasiswa berdemonstrasi itu karena kesadaran kolektif. Ya, karena mereka mempunyai cara pandang atau visi misi atau mungkin juga pemahaman yang sama dalam sebuah organisasi. Misalnya dari hasil diskusi mereka itu lahirlah kemudian rasa protes terhadap pemerintah untuk menentang kebijakan pemerintah, lalu kemudian mereka ke lapangan untuk berdemonstrasi. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana kemudian kesadaran kolektif itu terbangun dalam sebuah organisasi ya. Jadi itu juga salah satu bentuk identitas ya, perwujudan dari identitas itu bisa dilihat dari demonstrasi tersebut contohnya. Karena bukan hanya dari segi penyampaian aspirasi saja. Kadang kita melihat juga mahasiswa yang berdemo itu memunculkan simbol-simbol ya, simbol-simbol yang berarti identitas, menunjukkan identitasnya. Apakah dia HMI, apakah dia pergerakan mahasiswa atau organisasi lain. Itu salah satu bentuk contoh konkret identitas ya. Nah, menariknya lagi kalau kita berbicara identitas ini dikaitkan dengan agama. Nah, disinilah persoalan yang banyak muncul dan bahkan sangat fenomenal ya kalau kita membahas, mendiskusikan identitas dikaitkan dengan agama. Karena kenyataan yang kita hadapi di Indonesia ini masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multi agama, multi etnik. Nah, di sini mungkin mahasiswa sudah mempelajari ya, saya yakin sudah belajar tentang sejarah Pancasila ya, pernah mungkin dipelajari di SMA. Atau ada yang belum pernah belajar Pancasila di SMA? Saya yakin sudah semua ya. Mungkin ada yang pernah mempelajari BPU PKI atau PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan yang satu hal yang penting dari pelajaran yang kita bisa ambil dari sejarah terbentuknya Pancasila ini, bagaimana kemudian pemimpin kita Soekarno dan Bung Hatta itu merumuskan Pancasila. Tepat pada tanggal 22 Juni 1945, Bung Hatta itu merubah atau menghapus, ada 7 kalimat yang dihapus dalam Piagam Jakarta. Yang berbunyi, tadinya berbunyi ketuhanan dan kewajiban kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk Islam. Itu yang dihapus ya dalam Piagam Jakarta. Yang kemudian berubah dan hari ini kita kenal sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perlu dipahami bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu kalimatnya dalam Pancasila awalnya tidak seperti itu ya. Tapi ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu kalimat awalnya. Tapi kemudian Bung Hatta karena kearifannya, karena kebijakannya, melihat kondisi masyarakat yang majemuk, bukan hanya Islam yang mayoritas di Indonesia, tapi ada pemeluk agama lain. Lalu kemudian Bung Hatta merubah atau menghapus 7 kalimat tersebut. Hingga akhirnya Pancasila yang kita kenal hari ini, khususnya sila pertama itu sudah konkret dibakukan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari sejarah terbentuknya Pancasila ini? Kita bisa lihat bahwa pemimpin kita, Bung Hatta dan Soekarno itu memang mempunyai kebijakan yang mengayomi semua agama di Indonesia.
dia paham betul bahwa di Indonesia ini banyak identitas, termasuk identitas agama lain, Kristen, Buddha, Cina, Konghucu, dan agama-agama lain, dan aliran-aliran yang ada di Indonesia ya. Jadi itu salah satu pembelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah, bahwa pemimpin kita memang menyadari identitas, beragam identitas yang ada di Indonesia, sehingga perumusan Pancasila itu tidak hanya mengayomi agama mayoritas, tapi juga agama-agama lain, berupaya mengayomi agama-agama lain. Saya kira ini juga perlu kita kembali ke sejarah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya, ketika di Madinah juga hal yang sama dilakukan juga, bahwa Nabi Muhammad bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad memang mengayomi seluruh agama, bukan hanya Islam yang ada di Madinah pada saat itu ya. Juga mengayomi agama Yahudi, Nasrani, dan berbagai kepercayaan dianut oleh warga yang bermukim di kota Madinah. Termasuk juga mengayomi kaum muhajirin, kaum Ansar deh. Dua kelompok Islam yang ada di Madinah pada saat itu, hingga akhirnya terbentuklah yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini juga merupakan salah satu contoh konkret bagaimana kemudian Rasulullah SAW membuat sebuah kebijakan yang mempertimbangkan identitas yang hidup di tengah masyarakat. Nah, saya pikir ini salah satu hal yang penting ya, yang perlu kita garis bawahi. Salah satu aspek pentingnya mempelajari identitas sosial ya. Saya kira ini sekaligus menjawab pertanyaan saya sendiri ya. Saya tidak sengaja mungkin, tapi tidak apa-apa. Mungkin ada jawaban lain dari kelompok ya. Kalau menurut saya itulah jawaban yang atas pertanyaan yang saya ajukan tadi sebenarnya. Pentingnya kita sebagai umat muslim dalam merumuskan suatu kebijakan itu perlu mempertimbangkan identitas yang ada di tengah masyarakat ya. Saya kira itu saja, sekedar sedikit menambahkan untuk memancing, memicu diskusi, memantik diskusi di grup WhatsApp. Dan tetap pertanyaan saya tetap masih berlaku tadi, meskipun saya sendiri sudah menjawabnya sedikit, karena saya yakin mahasiswa punya pandangan sendiri ya. Bisa mungkin memberikan contoh yang lebih konkret, karena contoh yang saya berikan tadi itu lebih banyak ke sejarah ya, lebih banyak ke pemahaman sejarah, khususnya sejarah terbentuknya Piagam Madinah di kota Madinah oleh Rasulullah SAW, dan kemudian sejarah terbentuknya Piagam Jakarta. Jadi ada dua piagam, Piagam Madinah dan Piagam Jakarta, atau yang lebih dikenal dengan Pancasila saat ini ya. Itu contoh historis ya. Saya kira bisa kelompok pemakaran bisa memberikan contoh yang konkret yang saat ini ya, yang kontemporer, yang adik-adik teman-teman lain mahasiswa bisa juga ikut berpartisipasi memberikan argumen terkait pentingnya memahami identitas sosial, terutama agama sebagai identitas ya. Karena ini banyak hal-hal yang perlu dipahami oleh para dai seputar realitas agama di Indonesia, terutama bagaimana pandangan kita sebagai umat Islam, pandangan dai, pandangan ulama terhadap kelompok-kelompok identitas lain, kelompok waria misalnya, kelompok homoseksual. Saya kira adik-adik mahasiswa sudah pernah mendengar isu yang sempat kontroversial. Para kaum LGBT itu mempromosikan, mempropagandakan eksistensinya di Indonesia. Mereka ingin diakui sebagai warga, dilegalkan hubungannya ya, hubungan sesama jenis. Nah, itu yang sempat heboh kemarin dipropagandakan di media sosial. Saya kira ini perlu juga menjadi perhatian para ulama, para dai, terutama juga mahasiswa, bagaimana menyikapi hadirnya identitas-identitas yang seperti itu.
Demikian juga identitas yang berbau agama, misalnya kelompok Ahmadiyah yang sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, dan berbagai aliran-aliran keagamaan yang muncul yang mungkin diklaim sebagai menyesatkan. Saya kira kita sebagai mahasiswa perlu mempunyai pemikiran sendiri ya, mempunyai analisa sendiri terhadap keberadaan kelompok-kelompok identitas yang ada di Indonesia. Saya kira itu saja untuk sekedar memantik diskusi kita di grup WhatsApp, dan saya harap semua mahasiswa aktif berdiskusi ya, supaya bisa diberi penilaian sejauh mana keaktifan mahasiswa. Jadi jangan sungkan untuk berdiskusi, karena inilah momentum adik-adik mahasiswa untuk belajar ya, untuk belajar berargumentasi. Tidak usah pikirkan salah benarnya kalimat Anda di dalam berdiskusi, karena kita dalam sementara proses belajar ya, yang namanya belajar kan sesuatu yang salah itu bisa dimaklumi. Jadi jangan sungkan untuk berdiskusi. Saya sangat berharap semua mahasiswa bisa aktif berdiskusi di grup WhatsApp ya. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita di Zoom, saya mengharap kepada mana Ketua Rombel tadi ya, Hervina Mulia, tolong Iya, di-share nanti hasil screenshot kehadiran mahasiswa. Kemudian saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kelompok 5 atas penyajian makalahnya, dan mohon ditindaklanjuti tadi pertanyaan saya, termasuk juga mahasiswa lain bisa menjawab pertanyaan saya ya, tadi. Tapi jawabannya harus yang realistis, yang betul-betul pernah terjadi di Indonesia ya. Mungkin bisa diberikan contohnya. Kemudian terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh mahasiswa untuk keaktifannya hari ini, dan telah mentaati peraturan, meskipun ada beberapa mahasiswa yang masih belum menaati peraturan karena tidak menampilkan wajahnya saat kuliah. Saya harap di pertemuan berikutnya bisa lebih taat lagi pada peraturan, supaya kuliah kita ini benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya, sesuai dengan kontrak kuliah. Baik, saya pikir itu untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, dan tetap saya memantau diskusi ya. Saya ingin mendengarkan masing-masing argumen mahasiswa di grup WhatsApp. Terima kasih. Akhirul kalam, nun wal kalim maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.